Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhil ladzati ya'al maut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, seluruh asatidah yang hadir, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan maudhullah hasanahnya, al mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Wahab, mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umur dan berkah selalu dalam hidup dan ilmunya. Serta ada guru kita Ustaz Razi Ali, ada Ustaz Aib, juga ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Sohibil musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Haja Minah binti Jenan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dikuatkan iman Islamnya, dan yang meninggalkan kita almarhumah mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, dan mendapatkan ridho yang serta pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira banyak dan dalam sudah disampaikan oleh guru kita bahwa sekedar mengingatkan, ini alhamdulillah almarhumah usianya berapa? 95, subhanallah, panjang umurnya, banyak udah bonusnya. Orang sekarang kan 30 pinggang pada sakit, 40 kepala yang mulut, ya 50 dadanya sakit, romanya nggak nyampe 60. Ya, subhanahu wa ta'ala. Tapi orang sini mah romanya sehat-sehat. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya almarhumah Ibu Haja Minah ini dari bintinya aja udah jinan. Jannatun jinanun, jama taksir ya, ma taghayyaru ambina'i mufradin. Kalau kita ngaji nahwu, kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya itu namanya jama taksir. Nah, jinan ini udah surga, maka insya Allah seluruhnya min ahlil jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi juga banyak sudah disampaikan bahwa apa yang beliau tinggalkan, alhamdulillah ada cucunya yang jadi hafizah, yang sudah hafal 30 juz, ada anak-anaknya yang senantiasa istiqamah dalam ibadah. Maka insya Allah beliau ini min ahlul jannah. Begitupun urusan dunianya, alhamdulillah Allah kasih cukup. Saya jadi ingat sama syair, kebacu temenan ger anak turunku, kue ora wirang foto mangan tinggalanku, lamun aku bisa balik ning alam dunia, bakal tak ringkesi hartaku yang bakal, bahasa kita dah, bakal saya ambil harta yang saya tinggalkan kalau saya nggak didoain.
Ini almarhumah kalau balik masih mending, alhamdulillah hartanya masih banyak. Lah kalau ada almarhum yang mau gue balik nih, gue ambil lagi hartanya, nyampe gures bisa. Ya, gures bisa. Kagak ada bisa-bisa. Ya Allah, ya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita mendoakan daripada orang yang telah meninggal dunia, ini bagian dari kewajiban kita selaku orang yang hidup. Hadirin, kita tahu bahwa orang tua itu doanya ijabah ketika hidup. Maka rata-rata kita minta doa restu ya orang tua. Kalau di hajatan ada mohon doa restu, ya nggak penting-penting amat sebetulnya. Sebab mohon doa restu di hajatan mah maknanya beda. Mohon amplop tebelan dikit. Itu sebetulnya dan subhanahu wa ta'ala. Sebab doa restu kita itu ketika orang tua hidup, subhanallah, ijabahnya luar biasa. Maka pantas kalau ada orang buka toko, tokonya dibikin nama Toko Restu Bunda. Ya kan gitu ya. Toko doa ibu kan gitu. Karena memang diperlukan doa itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugi seseorang ketika hari ini Allah masih kasih orang tua yang ada dekat dirinya, yang hari ini orang tuanya masih diberikan panjang umur, tapi nggak pernah sedikit pun minta doa dan restunya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka jauh keberkahan dari hidup. Lalu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang tua itu telah tiada, karena bagaimanapun setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita pasti bakal meninggal dunia, subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang meninggal dunia, harapan pertama, keinginan yang utama, rasa rindu yang diinginkan begitu besar dari orang yang telah meninggal dunia, doa dari siapa? Awaladin saleh yad'ula. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, hakikatnya nih sebenarnya mah kita hadir di sini cuma ngaminin doa anak-anaknya. Kita cuma ngaminin, cuma mungkin ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Ustadz ada kerjaannya, kan gitu ya. Iya, daripada Ustadz kagak ada acara pisah, sapi amat job. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dimintakanlah untuk hadir mendoakan. Kali-kali orang yang alim ijabah doanya. Hadirin yang dirahmati Allah, betul, tapi ijabahnya doa seorang anak itu jauh lebih besar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, orang yang ketika meninggal dunia, selain doa itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, harus ada sesuatu yang menjadi wasilah, yang bikin nyambung. Sebab bagaimanapun seseorang kalau ngobrolnya nggak nyambung, yang nggak ketemu ujungnya. Kita ngobrol yang ada dua orang yang ngobrolnya, ya, yang atu budek, yang atu bisu, nggak nyambung. Yang atu gagu, yang atu budek, nyambung aja. Lah nggak bakal. Maka wasilah doa kita, hadirin yang dirahmati Allah, dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, diantaranya diiringi dengan kalimah-kalimah musyarrafah, dengan kalimah-kalimah thayyibah. Mana diantaranya? Maka ulama kita menyebut kumpulan kayak begini disebut tahlilan.
bahasa Arab. Artinya ngucapin atau nyebut kalimat la ilaha illallah. Sebab apa hadirin yang dirahmati Allah? Sebab orang yang meninggal dunia ini, almarhumah ini adalah min ahli la ilaha illallah. Maka kita dibacakan la ilaha illallah biar sinyalnya nyampe hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Biar nyambung ketika la ilaha illallah kita bacakan, insya Allah diiringi dengan doa kita, kalimah-kalimah thayyibah yang kita bacakan, tahlil, tahmid, tadzkir, istighfar, qiraatul Quran, surah Yasin, Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Insya Allah hadiyatan minna, itu sebagai hadiah dari kita buat siapa? Untuk ahli kubur. Siapa yang hidup di dalam kubur itu? Siapa yang berada di dalam kubur itu? Min ahli la ilaha illallah. Pantas kalau kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sampaikan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapin la ilaha illallah, dia bakal masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu setiap kita diperintah sering-seringin baca la ilaha illallah. Jangan harap entar kita mati, ketika kita meninggal dunia, lah kok nggak ada yang doain pisan? Ada, cuman mungkin dulu waktu hidup kita nggak pernah ngucapin la ilaha illallah itu. Boro-boro la ilaha illallah sama masjid aja kita gedeg. Boro-boro la ilaha illallah sama majlis taklim romana benci kita kan subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita udah nyeritain kalau sahabat Nabi minta supaya rumahnya dijauhin sama orang sini. Ya, enak kalau jauh mah nggak ketahuan DKM. Kan gitu ya. Ya hadirin yang dirahmati Allah, dia mau kesiangan kayak mau kesorean kayak bodo amat. Ya Allah ya Allah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, ulama membuat al-ada kebiasaan yang baik ini. Maka sebagian ulama atau bahkan para ulama nahwi mengatakan perkara yang seperti ini adalah sunnah takririyah. Disunahkan. Kalau dikatakan lah emang di masa Nabi ada tahlilan, kan suka digituin kita. Emang di masa Nabi ada 7 hari, ada 3 hari, ada 40 hari. Hadirin yang dirahmati Allah, di masa Nabi di waktu itu rumah jauh-jauh. Kalau kita mau balikin, emang di masa Nabi ada besek? Mesin aja belum tentu. Hadirin yang dirahmati, ya. Ya bukan ini mah lagi cerita ini mah. Ya di masa Nabi ini subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau balikin kan begitu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap sahabat Nabi itu mendoakan. Kalau di masa Rasulullah sahabat nggak dikumpulin kayak begini, hadirin yang dirahmati Allah, mereka pasti mendoakan. Di masa Nabi para sahabat kalau ada sahabat lain meninggal dunia nggak pakai disuruh, pasti mereka mendoakan lah orang kita. Kadang-kadang ada pengumuman meninggal gua kita cuek aja subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau doain? Maka orang dulu nih, para ulama-ulama kita dahulu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sengaja tuh dulu dikumpulin. Ya, kira-kira orang dulu kan demennya apa sih kalau ngumpul? Makan. Ya, disediain tuh makanan segala macam. Cuman orang sekarang mah kurang tapi doyan sama makanan. Bawa demen banget kalau bawa. Ya. Ya, kalau udah terakhir mintanya nggak minta apa-apa, pisang nggak mau dia, jeruk nggak mau, kue nggak mau, plastik aja.
kebanyakan nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masya Allah. Jadi orang yang ketika hadir tahlilan dikumpulkan dahulu oleh para ulama, ini subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah, maaf. Bahkan sebelum ada tahlilan dulu budaya orang-orang sini, orang-orang sono di kita. Kalau ada yang meninggal pada ngumpul main gaple, iya enggak? Kalau ada yang meninggal bukannya doain, ya, pada main cekik-cekik begitu. Ya. Lah ini ukurannya kalau zaman sekarang ada subhanallah, kata guru-guru kita nih, orang yang ngajiin orang mati, orang yang ngajiin orang meninggal, dia salah baca satu huruf saja itu si jenazah digedik. Itu baca Quran satu huruf salah, terus ya main gaple. Apa enggak diiles itu? Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah nih, budaya seperti ini, ada kebiasaan yang baik ini merupakan ibadah. Toh satu, silaturahmi. Orang yang silaturahmi, Nabi jelas mengatakan umur dipanjangin. Hadirin subhanahu wa taala. Ya, bagaimana enggak panjang umur, ketemu sama teman satu sama lain, ya, lu muka ditekuk kamar, iya beras agak punya bisa. Doa subhanahu wa, apa di rumah enggak punya apa-apa, nyampe sini ada lontong, tuh kan panjang umur. Coba di rumah aja mampus. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Umur panjang rezeki udah pasti diluasin. Lah maaf punya pisang nggak di rumah? Nggak, boro-boro. Paling kalau kita buka tanah doang. Ya subhanahu wa ta'ala, nih masya Allah, ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus maaf, kira-kira kalau di rumah kita pernah nggak tahlilan sendiri? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sendiri-sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang lewat, apa gitu? Dong tahlil diri-diri kan subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, karena ulama ngumpulin kayak begini, masya Allah, yang tadinya enggak pernah dikir, yang tadinya enggak doyan sama la ilaha illallah, yang tadinya enggak pernah subhanallah wa bihamdi, hadir dia dikir tanpa terasa dia baca. Ini masya Allah. Kira-kira kalau di rumah pernah nggak baca Yasin diri-diri nih sendiri? Kita kirimin almarhumah Ibu Hajamina binti Jenan, pernah ngirim? Belum tentu mau. Ada subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, ngumpul kita kayak begini, hadirin yang dirahmati Allah, itu semuanya meskipun ada yang pura-pura baca Yasin. Ngaku aja nih. Ya, pakai diambil lagi Yasin. Emang udah tahu nggak bisa? Dibaca Latinnya, kan begitu ya? Dibaca bahasa Indonesia yang belakang, orang-orang wa ilaihi turja'un, dia baru Yasin aja Yasin. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun hadirin, maaf kalau bicara borongan apa gue diangkut, ya nggak? Kita beli jeruk satu peti, yang bagus ngikut, yang kurang bagus ngikut, borongan namanya. Maka orang yang hari ini hadir baca Yasin macam-macam, ada yang pura-pura tadi baca Yasin, ya komat kami apa tahu yang dibaca, ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena borongan, insya Allah hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Orang yang kayak begitu, malaikat tetap ngaminin doanya. Malaikat tetap minta sama Allah, ya Rabb, yang lagi pada Yasin, yang lagi pada baca Yasin, ampunin dosa-dosanya. Yang dikirimin surah Yasin, ampunin dosa-dosanya. Tuh malaikat ngomong begitu. Ada malaikat yang
yang iseng nanya, lah itu pura-pura Yasin bagaimana? Tetap dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Maaf orang kita emang begitu. Tapi nggak apa-apa, ulama kita nggak nyalain. Bahkan Quran menyatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Udah. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi akikahan, ya, kan asrafati, ya Nabi salam, bayi kan disamperin ke kita, ya, kita disuruh pegang gunting, apa yang kita baca coba, ya, kita umat kami itu, bocah bobot gigong hadir, ya Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelar akikah bocahnya dibengek gitu, ya. Orang kita kagak yang ngerti hadis Subhanahu wa taala. Tapi diterima nggak? Diterima. Kenapa? Borongan. Ya namanya borongan, surganya di emperan. Lumayan hadis Subhanahu wa taala. Nih ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu luar biasa. Orang yang hadir mendoakan orang yang telah meninggal dunia, insya Allah seluruhnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun, karena urusan begini mah nggak pakai undangan. Ya, kalau kayak urusan begini mah nggak pakai undangan. Lah lu nggak datang, lah nggak diundang. Buset, begitu ngomong. Nah, ntar lu kalau mati kita gua undang lu. Ya Allah ya Rabb, pakai segala ada yang diundang nggak datang, lah dadakan banget meninggalnya, dadakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maafin saya bukannya loh digari baru nyampe, ntar tahu aja pas digari nyampe, bukan ya, saya baru tahu ya, mohon maaf ini ya Ustaz Jadi ya, Ustaz mohon maaf banget, saya belum tahu tuh ya. Baru tahu bahkan ada jamaah yang di mana? Bang Arwan ya, almarhum, itu baru tahu tadi. Padahal jamaah itu enggak. Karena memang beberapa hari ini saya nggak pegang handphone. Ya bukan tangan-tangan juga. Ya, yang Subhanahu wa taala lagi nggak pengen urusan dunia dah intinya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala, baru maka malam ketiga saya coba hadir dah. Ya Subhanahu wa taala, pas lagi malam ketiga kita bersama-sama. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena bagaimanapun Pak Usul saja, kalau kaya apa mah udah kaya abang saya sendiri. Ya, sama almarhumah udah kaya emak saya sendiri. Ya kayak di sini mah udah kaya keluarga sendiri. Karena itu dia udah paham dah namanya sama keluarga, dia amplop enggak urusan jangan. Ya mudah-mudahan maklum adanya, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah. Kita baca Al-Fatihah buat almarhum terkhusus. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan dikumpulkan kembali dengan keturunannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.